Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau memulai sesi penutup malam hari ini. Nggak terasa sudah sesi penutup retret kita. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau kumpulkan kami kembali anak-anak-Mu untuk kami boleh datang bersatu hati, kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup bagi kami. Saat ini Tuhan, sucikan, kuduskan, dan bebaskan hati kami untuk kami memberikan yang terbaik bagi-Mu di dalam pujian kami malam hari ini Tuhan, sehingga boleh menjadi pujian yang indah bagi-Mu Tuhan, Allah yang kudus. Mari kita nyatakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu.
Kami rindu untuk tinggal di dalam dekapan kasih-Mu dan tidak ingin jauh lagi. Kami rindu selalu tinggal di sana Tuhan, selalu dekat dengan-Mu. Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau tahu hati kami saat ini. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Mari kita masuk. Kita mau bawa hati kita untuk Tuhan. Biarlah Dia sendiri yang menyelidiki hati kita. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Kita nyatakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Saat ini Tuhan, Engkau yang melihat hati kami. Engkau tahu Tuhan, apa motivasi kami datang. Engkau melihat hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mencari-Mu Tuhan, atau kami hanya butuh berkat-Mu? Engkau yang menyelidiki hati kami. Kami telah melihat Tuhan, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kami alami di dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami minta rahmat-Mu. Kami mau berjuang untuk setia sampai akhir. Bawa kami masuk Tuhan. Bawa hati kami untuk sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kita nyatakan sekali lagi, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia.
Itulah kerinduan kami. Kami mau berjuang untuk sampai akhirnya kami tetap Engkau dapati kami setia Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Bawa kami masuk Tuhan ke dalam ruang yang maha kudus. Tempat hadirat-Mu hadir Tuhan. Kami rindu. Kami rindu untuk memberikan penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Karena Engkau Allah yang maha kudus hadir di tempat kami. Kita nyatakan, ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus
Terima kasih Tuhan. Sungguh indah berada di dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau melawat hati kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang hidup bagi kami. Karena Engkau Allah yang hidup Tuhan, kami punya masa depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kami mau naikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan,
hati kami dengan Roh-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu dinyatakan. Firman-Mu yang mengubah hati dan hidup kami Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, Paulus dan Vila. Kami tidak ada artinya tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara malam hari ini. Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berkuasa mengubah setiap hidup kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suara saya jelas? Suara saya jelas ya? Selamat malam Bapak Ibu Suster. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih atas kerendahan hati Bapak Ibu Suster semuanya berkenan hadir sampai pada malam terakhir ini. Jadi sesudah malam ini, nanti semua grup itu akan dibubarkan. Jadi masing-masing sudah boleh leave grup. Malam hari ini, di sesi penutup ini, saya mau mengajak kita untuk membuka dari Injil Matius. Matius 12, ayat 43, 44, 45, 3 ayat. Matius 12, ayat 43 sampai 45. Judulnya Kembalinya Roh Jahat. Sudah ketemu? Oke, ya, saya akan membacakan. Kita akan membaca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus, kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, di sesi penutup ini, kami membutuhkan urapan Roh Kudus-Mu. Urapilah setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Bukalah hati mereka. Bukalah hati mereka ya Tuhan. Bebaskanlah hati mereka, hati kami semua, dari segala apapun yang akan mengganggu firman-Mu ditaburkan. Segala penghalang-penghalang, segala kuasa iblis dan setan pada malam hari ini kami perintahkan,
enyahlah daripada kami di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Suster, pada malam hari ini, sebelum kita membicarakan tentang Roh Kudus, saya mau mengajak kita untuk merenungkan 3 ayat ini. Kembalinya roh jahat. Seringkali ketika orang melakukan retret selama 33 hari, dia mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan. Dia mengalami sebuah kepekaan dengan Tuhan. Dan dia mengalami kembali ke hadirat Tuhan. Tetapi setelah sekian waktu kemudian, banyak di antara mereka kembali lagi datang kepada kami untuk konseling. Kenapa? Persoalan yang lama timbul, pergumulan yang lama timbul, segala macam hal-hal yang lama timbul kembali. Kenapa bisa begitu? Coba kita perhatikan 3 ayat ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Roh jahat keluar dari manusia. Ketika roh jahat keluar dari manusia, dia akan mencari tempat perhentian yang baru. Roh jahat tidak mencari rumah kosong. Tetapi dia selalu ingin tinggal di hati manusia. Di hati manusia yang tandus tanpa ada kehidupan. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Roh jahat itu telah tinggal sekian lama di dalam rumah yang dia tinggalkan itu. Rumah adalah gambaran dari hati manusia. Ketika roh jahat keluar, terusir dari hati seseorang, maka dia akan berjuang untuk kembali lagi ke tempat di mana dia terusir. Bapak Ibu, ketika kita melakukan retret selama 33 hari, seringkali banyak sekali kesaksian-kesaksian orang terlepas dari keterikatan, terlepas dari kuasa ini, kuasa itu, dan sebagainya. Ketika roh jahat itu keluar dari hati seseorang, maka digambarkan seperti berikut. Rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Apa maksudnya? Tadi saya katakan, rumah adalah gambaran dari hati manusia. Ketika roh jahat keluar dari hati kita, bersih tersapu, dan rapi teratur, itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi hati manusia tidak boleh kosong. Ketika hati manusia kosong, maka roh jahat akan kembali. Seperti yang tadi saya sebutkan, setelah orang selesai melakukan retret 33 hari, dia merasa sudah mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan. Lalu, seperti istilah Ibu Betty, dia turun gunung. Ketika dia turun gunung, dia mulai lemah lagi, dia mulai meninggalkan lagi senjata-senjatanya. Karena merasa sudah 33 hari. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Persoalannya adalah perjuangan hidup kita tidak hanya selama 33 hari. Perjuangan hidup kita sampai detik kita menghembuskan napas terakhir. Saat itu adalah
Setiap hari kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Seperti Yesus sudah memperingatkan kepada kita. Berjaga-jaga dan berdoalah, karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Hati manusia tidak boleh kosong. Ketika roh jahat terusir dari hati manusia, maka manusia harus cepat-cepat mengisi hatinya dengan apa? Tidak ada dengan sesuatu yang lain, kecuali dengan Roh Kudus. Supaya roh jahat tidak kembali kepada kita, maka kita cepat-cepat harus memenuhi hati kita dengan satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak kita untuk masuk ke dalam permenungan tentang Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 bunyinya begini. Ini adalah perkataan Yesus yang terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Perkataan Yesus yang terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Artinya apa? Artinya perkataan ini sangat-sangat amat penting. Karena disampaikan oleh Yesus sesaat sebelum dia terangkat ke surga. Bisa dikatakan surat wasiat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bunyinya begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Yesus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima apa? Menerima kuasa. Bagaimana kita menerima kuasa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Seperti yang sudah kita sampaikan pada malam hari ini, kita akan bersama-sama berdoa, memohon Roh Kudus tercurah kepada kita. Apakah ketika kita mau berdoa meminta Roh Kudus tercurah kepada kita, apakah di dalam hati kita belum ada Roh Kudus? Bukan. Ketika kita dibaptis melalui sakramen pembaptisan, maka kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita menerima sakramen Krisma, maka kita sekali lagi diperkuat dengan karunia-karunia Roh Kudus. Lalu kenapa kita membutuhkan lagi pencurahan Roh Kudus? Karena begini, ketika manusia jauh daripada Tuhan, maka Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kita. Tetapi api Roh Kudus telah kita padamkan. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan sedikit tentang Roh Kudus yang ada di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Apa bedanya? Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus datang kepada seseorang, mengurapi seseorang, berkuasa atas seseorang, tetapi dia tidak tinggal tetap selama-lamanya di dalam hati orang itu. Itulah Roh Kudus sebelum Pentakosta, yaitu Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Makanya Daud dalam Mazmur dia berkata begitu. Dia berkata begitu. Jangan ambil rohmu daripadaku, ya Tuhan. Ketika Daud bersalah di hadapan Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, jangan sekali-kali engkau menarik kembali rohmu daripadaku. Sebab aku tidak sanggup hidup tanpa rohmu, kata pemazmur, yaitu Daud.
Lalu apa bedanya Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru ketika Pentakosta? Sebelum Pentakosta, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dia berkata begini, "Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran itu akan menyertai kamu selama-lamanya." Beri garis bawah, selama-lamanya. Dalam Perjanjian Lama, Roh Allah tidak tinggal di dalam hati manusia. Roh Allah tinggal di dalam tiang api, tiang awan, di dalam kemah pertemuan, dan sebagainya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Roh Allah tinggal di mana? Roh Allah tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru tinggal di mana? Di dalam hati Anda dan saya. Apakah ketika kita berdosa, Roh Kudus itu pergi daripada kita? Tidak. Sebab Alkitab mengatakan Allah itu setia meskipun kita tidak setia. Bahkan ketika kita berdosa, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetapi Dia berduka karena dosa-dosa kita. Karena Dia seorang pribadi, maka Dia bisa terluka dan berduka karena kita. Roh Kudus, apinya kita padamkan ketika kita berdosa. Maka kita membutuhkan pencurahan Roh Kudus. Ketika kita berdosa, Roh Kudus tetap ada, tetapi Dia tidak bisa berkarya apa-apa karena sudah kita padamkan. Melalui retret 33 hari, kita, tanda kutip, menyalakan kembali api Roh Kudus di dalam hati kita. Kita bertobat dan kita mau kembali kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia, maka Dia tetap ada di dalam hati kita. Ketika kita melakukan retret 33 hari, kita mematikan kedagingan kita. Sehingga kita menghidupkan kembali Roh Allah di dalam hati kita. Saya kembali lagi kepada pertanyaan saya. Siapakah Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus? Dalam sahadat iman para rasul, kita lebih sering mengucapkan sahadat iman para rasul, yaitu yang pendek. Tetapi saya pribadi lebih suka dengan sahadat iman yang panjang. Kalau saya misa di Cina, setiap kali mereka menggunakan syahadat iman yang panjang. Siapakah Roh Kudus? Syahadat iman yang panjang mengatakan demikian. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Sepenggal kalimat tentang Roh Kudus di dalam syahadat iman yang panjang. Roh Kudus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Ia adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus keluar dari Bapa, diutus dalam nama Putra. Maka Roh Kudus disebut berasal dari Bapa dan Putra. Coba perhatikan. Roh Kudus hadir pada saat penciptaan alam semesta. Berfirmanlah Allah, maka semuanya terjadi. Kemudian juga dikatakan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus hadir pada saat penciptaan alam semesta.
Roh Kudus hadir pada saat penciptaan manusia, ketika Allah meniupkan roh hidup pada tanah liat yang dibentuk, maka manusia jadi. Roh Kudus hadir pada saat penjelmaan firman Allah menjadi manusia. Roh Kudus hadir pada saat pembaptisan Tuhan dan menyertai Yesus dalam seluruh karyanya selama 3 tahun di muka bumi. Roh Kudus hadir pada saat Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Alkitab mencatat, Allah melalui rohnya membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu Roh Kudus hadir pada saat kelahiran gereja, yaitu Pentakosta. Dan Roh Kuduslah yang melahirkan manusia-manusia, Anda dan saya, menjadi manusia baru melalui pembaptisan. Roh Kudus juga hadir pada saat imam mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Sekali lagi, siapakah Roh Kudus? Seberapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan Anda dan saya? Saya mau mengajak kita melihat di dalam Injil Yohanes bab 14. Saya akan bacakan Injil Yohanes bab 14. Ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, 16, 17. Saya akan bacakan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu sampai kapan? Selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, Anda dan saya mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam, tinggal di dalam kamu. Kita lihat Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7, saya bacakan. Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kemudian ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kita kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Ayat 14 yang terakhir. Ia akan memuliakan aku, Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Yesus. Kemudian di Lukas bab 11 ayat 13 berbunyi begini. Lukas bab 11 ayat 13. Lukas bab 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ini berbicara tentang hal berdoa. Mintalah, carilah, ketuklah. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kata Yesus, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka
yang meminta kepadanya. Yang terakhir, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 yang tadi saya sudah bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Menerima apa? Menerima kuasa. Jadi, siapa itu Roh Kudus? Alkitab mencatat, Roh Kudus adalah seorang penolong. Dia adalah seorang pribadi yang Yesus kirimkan kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Menyertai kita sampai kapan? Selama-lamanya, sampai kita mati. Roh Kudus adalah sang penghibur. Dia adalah sang penghibur. Artinya apa? Manusia seharusnya hanya mencari Roh Kudus sebagai sang penghibur, bukan mencari hiburan dari manapun juga. Sebab Allah sudah memberikan Roh Kudus sebagai penghibur bagi jiwa kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang tadi sudah kita baca. Yesus adalah kebenaran. Roh Kudus adalah kebenaran, roh kebenaran. Maka Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk bersatu dengan Yesus. Lalu siapa lagi Roh Kudus? Roh Kudus adalah pemberian terbaik dari Bapa kepada kita. Pemberian yang terbaik. Karena itu, yang terpenting yang harus kita minta, yang harus manusia minta dari Allah Bapa, bukan yang lain-lain. Bukan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tetapi seharusnya kita meminta apa? Meminta Roh Kudus. Kalau kita meminta Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, maka kita meminta pribadi ketiga dari Allah Tritunggal untuk tinggal di dalam hati kita. Lalu yang terakhir, Roh Kudus adalah kuasa Allah. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kapan kamu akan menerima kuasa? Pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Pada malam terakhir, Yesus berbicara banyak tentang Roh Kudus. Sebelum terangkat ke surga, Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi Anda dan saya. 5 senjata adalah kendaraan. Seperti di awal sudah kita sampaikan. 5 senjata adalah kendaraan. Bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita apa? Tujuan utama sesudah kita melakukan 5 senjata adalah apa? Perjumpaan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tanpa kehidupan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengalami mukjizat ilahi. Tanpa Roh Kudus, tidak akan ada manusia baru. Sebab Roh Kuduslah yang menjadikan Anda dan saya manusia baru. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengalami pencurahan atau urapan atau perjumpaan yang semakin intim dengan Roh Kudus? Di dalam Injil Yohanes bab 7, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di judul Yohanes bab 7 yang judulnya adalah Air Sumber Hidup.
Di situ banyak menyingkapkan kepada kita bagaimana supaya kita dapat mengalami pencurahan atau dipenuhi atau diurapi dengan Roh Kudus. Pertama adalah haus akan Roh Kudus. Pertama, di dalam hati kita harus memiliki kehausan dan kerinduan akan Roh Kudus. Kerinduan akan Dia, pribadi ketiga, memenuhi seluruh hati kita. Bukan hanya seluruh hati kita, tetapi tubuh, jiwa, dan roh kita. Kenapa? Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Di situ Rasul Paulus tidak mengatakan hanya hatimu adalah bait Roh Kudus. Tetapi dia katakan tubuhmu, tubuh kita, mata kita, mulut kita, bibir kita, tangan dan kaki kita, seluruh keberadaan kita adalah tempat tinggal Roh Kudus, termasuk jiwa dan lubuk hati yang paling dalam, yaitu roh kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi poin pertama apa? Supaya kita dapat dipenuhi Roh Kudus, haus dan rindukanlah Dia. Haus akan Dia. Seperti yang dikisahkan di dalam Injil Yohanes bab 7. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, kata Yesus. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Percaya kepada Yesus, mendengarkan firman Tuhan, akan membuat kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, di dalam 5 senjata, senjata pertama firman Tuhan harus benar-benar menjadi senjata kita setiap hari, bukan hanya satu kali. Setiap ada waktu kosong, kita baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau rosario sehari sekali, ekaristi sehari sekali, maka firman Tuhan seharusnya menjadi berkali-kali. Dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana supaya kita selalu dipenuhi Roh Kudus? Yang ketiga, memuliakan Yesus. Di dalam Injil Yohanes bab 7 itu juga dikatakan, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Memuliakan Yesus, bagaimana kita memuliakan Yesus? Dengan cara apa? Memuji dan menyembah Dia. Pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan membawa kita memuliakan Yesus. Ketika kita memuliakan Yesus, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika orang percaya memuji dan menyembah Yesus, maka Roh Kudus hadir. Kuasa Allah turun, urapan terjadi, mukjizat terjadi. Kita semua pernah mengalaminya, betul? Mungkin kita yang sering atau pernah mengikuti seminar hidup baru dalam Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus, kita semua, Bapak Ibu akan tahu apa yang saya maksud. Dan yang terakhir, untuk mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, mengalami urapan Roh Kudus, yang terakhir adalah apa? Di dalam Kisah Para Rasul, memberitahukan kepada kita begini. Sebelum Pentakosta,
rasul-rasul bersama dengan Bunda Maria. Mereka berdoa, bertekun sehati dalam doa di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Berapa lama mereka berdoa menantikan Pentakosta? Ada yang bisa menjawab? Berapa hari? Para murid berdoa menantikan Pentakosta? Mungkin kita akan menjawab 9 hari. Kita tahu 9 hari karena kita membaca kitab suci. Para rasul dan Bunda Maria tidak diberitahu bahwa 9 hari berdoa, hari ke-10, Roh Kudus akan turun. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Mereka hanya, Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Menanti berapa hari tidak diberitahukan. Tidak diberitahukan. Tetapi kita sekarang tahu bahwa mereka berdoa selama 9 hari. Mereka, para rasul, tidak tahu berapa hari Roh Kudus akan turun. Mereka hanya bertekun, menyiapkan hati, menyiapkan hati, menyiapkan hati. Jadi, poin terakhir supaya kita bisa mengalami pencurahan Roh Kudus adalah ada persiapan hati. Retret pribadi selama 33 hari adalah sebuah persiapan hati yang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Di dalam 33 hari kita mengalami suka dan duka. Di dalam 33 hari ini kita mulai mengalami kembali kepekaan. Di dalam 33 hari kita mulai merontokkan kedagingan kita. Jadi ada tembok yang sudah kita rontokkan dan kita mulai peka mendengar suara Tuhan. Ada persiapan hati. 5 senjata adalah salah satu persiapan hati untuk menyambut pencurahan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ada kuasa ilahi ketika Roh Kudus turun atas kita. Pentingnya menerima Roh Kudus karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu mencintai Yesus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin sampai ke surga. Ada ayatnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 5-6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Kita harus dilahirkan kembali di dalam roh, sehingga kita mengalami hidup yang baru, yang berjalan di dalam kuasa rohnya. Setelah mengalami proses pemurnian hati 33 hari di dalam RPH ini, kita menyiapkan hati kita menjadi ruang yang kudus untuk Dia tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita. Ada sebuah transformasi saat rohnya hadir di dalam hidup kita. Hal-hal yang sebelumnya tidak mampu kita lakukan, dengan kehadirannya, kita mampu melakukannya. Ada banyak kesaksian yang sudah kita dengar. Ternyata dengan melakukan 5 senjata ini, saya jadi mampu untuk mengampuni. Saya jadi mampu untuk mengendalikan emosi. Banyak hal yang tadinya tidak mampu dimampukan.
Bayangkan, ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita bukan lagi manusia daging, tetapi manusia ilahi. Ada sebuah kelahiran baru di dalam roh. Roh Allah yang Maha Kuasa itu tinggal di dalam tubuh kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Seperti tadi di ayat 1 Korintus 3 ayat 16. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi ketika Roh Kudus turun atas kita, ada hidup ilahi di dalam diri kita dan ada kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasanya. Ketika ada Roh Allah, ada kuasa supernatural yang terjadi di dalam diri kita. Saat kita berdoa, doa kita punya power karena ada kuasa ilahi. Saat kita mengusir setan, mereka bisa terusir karena ada Roh Allah di dalam diri kita yang jauh lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Ketika kita berinteraksi dengan sesama dalam hidup sehari-hari, baik dalam keluarga, saat kita bekerja, kita pelayanan, ada kasih ilahi, ada hikmat ilahi, sehingga hidup kita melebihi standar dunia. Hidup kita berdampak karena ada kuasa ilahi. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita akan membuat hidup kita melebihi standar dunia, khususnya di dalam kasih. Ketika ada Roh Kudus, engkau mampu mengasihi di atas standar dunia. Seperti hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan ada di dalam hatimu ketika Roh Kudus ada di sana. Seperti yang tadi saya cerita, mungkin sebelumnya kita sudah berjuang untuk mengampuni seseorang, tapi kita selalu gagal karena kita berjuang mengampuni dengan kekuatan kita sendiri. Setelah kita menerima Roh Kudus, Roh-Nya tinggal tetap beserta kuasanya ada di dalam diri kita. Kuasa itulah yang memampukan kita untuk mengasihi, untuk mengampuni di atas kekuatan diri kita. Hati kita diubah menjadi hati yang baru. Kita dimampukan untuk mengampuni dan mengasihi. Ketika ada Roh Kudus, hidupmu berdampak. Dia bukan hanya mengubahmu, tetapi juga berdampak mengubah orang-orang yang hidup dekat denganmu. Tidak mungkin Roh Kudus tinggal di dalam dirimu dan dirimu tidak ada perubahan. Bahkan lewat dirimu, Roh Kudus bekerja. Keluargamu, orang-orang terdekatmu, komunitasmu, pasti terjadi perubahan. Tidak mungkin Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, hidup kita buntu, stagnan, tidak ada perubahan. Itu tidak mungkin. Karena ketika ada Roh Kudus, pasti ada kuasa yang terjadi. Pasti ada terobosan, pasti ada kehidupan, pasti ada harapan, pasti ada pemulihan. Karena Dia adalah Roh Allah yang memanifestasikan kuasanya. Itulah peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi sayangnya, banyak dari kita anak Tuhan tidak menyadari, atau mungkin kita juga lupa bahwa ada Roh Allah di dalam diri kita. Roh Kudus yang selalu mau menjadi sahabat kita. Dia siap sedia mau menolong kita setiap saat. Itu janji Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Roh Kudus mau tinggal bersama kita selama-lamanya. Tetapi kita sering tidak menyadari kehadirannya. Kita sering berbuat dosa seenak-enaknya, semau-maunya. Kita mendukakan Dia. Kita tidak mungkin bisa membuat Roh Kudus tinggal tetap di dalam hati kita
dengan kita tetap berdosa. Karena itu pemurnian hati ini kita bisa merasakan semakin kita melakukannya, semakin Roh Kudus memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita. Jadi ketika ada Roh Kudus, Roh Allah yang diaktifkan, ada kuasa ilahi di dalam diri kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam diri kita. Seperti murid-murid Yesus, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka bisa melakukan mujizat. Dan Roh Kudus yang sama itu masih bekerja sampai hari ini di dalam diri kita semua. Bukan cuma untuk 12 rasul. Allah tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat kita berhadapan dengan musuh si jahat, karena kita ada Roh Kudus, seharusnya mereka yang lari dan gentar. Kita sering tidak menyadari ini dan tidak mengimani ini. Kita biasanya yang lari kalau dengar ada setan, ada roh jahat. Kita gentar saat musuh menyerang kita lewat masalah, sakit penyakit, rumah tangga, diserang, ekonomi, dan lain-lainnya. Kita tidak tahu betapa besar kuasa dan otoritas kita sebagai anak Allah. Bahwa ada rohnya yang besar menyertai kita untuk menjadi pemenang di atas semua persoalan yang kita hadapi. Di atas pergumulan semua yang kita hadapi, ada Roh Allah yang menyertai kita untuk membawa kita menjadi pemenang di atas semua yang kita alami. Kalau kita menyadari ada Dia, ada Roh Allah yang Maha Kuasa, Roh Allah pencipta langit dan bumi itu tinggal bersama kita. Siapa yang dapat melawan kita? Siapa yang dapat menghancurkan kita? Siapa yang bisa merebut janji-janji Allah dalam hidup kita? Ketika kita berdoa dalam retret ini dengan memakai 5 senjata rohani, kita berperang melawan kuasa-kuasa roh-roh jahat setiap hari. Secara mata jasmani, kita tidak bisa melihat kekuatan 5 senjata itu. Kita tidak bisa melihat ada Roh Allah yang lebih besar di dalam diri kita. Tetapi si jahat, dia melihatnya. Dia tahu persis ketika kita bersenjata. Dia tahu persis di dalam tubuh kita ada Roh Allah. Karena dia adalah roh. Dia bisa melihat dengan jelas senjata roh yang kita lakukan. Karena itu kenapa kalau kita bersenjata dengan 5 senjata ini, kita bisa tenang, kita lebih bisa mengendalikan emosi kita jauh lebih sabar. Karena ada senjata ilahi, senjata roh di dalam yang kita pakai setiap hari di dalam retret ini. Jadi ada kuasanya ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tadi dikatakan Roh Kudus akan hadir apabila kita merindukannya. Kita haus akan Dia. Ada kerinduan untuk mengasihi Yesus lebih lagi dan melakukan kehendak-Nya di dalam firman Tuhan, di dalam firman-Nya. Dan Roh Kudus sendirilah juga yang menolong kita untuk mampu melakukan firman Tuhan. Untuk kita mampu taat dalam firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita. Karena itu, tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin mampu mencintai Yesus dan mencintai Bapa. Perjumpaan dengan Roh Kudus harus ada kehausan akan Dia. Saya tambahkan, ada ruang yang kudus untuk Dia. Ruang yang kudus itu adalah hati kita. Ketika kita melakukan pemurnian hati ini, melalui 5 senjata rohani ini, itu adalah senjata, sarana, kendaraan untuk kita melakukan pertobatan pribadi. Karena itu, pemurnian hati melalui firman Tuhan terus-menerus adalah cara Roh Kudus. Cara untuk Roh Kudus bisa tetap tinggal di hati kita. Karena hati yang masih ada kepahitan, kebencian,
kemarahan, dendam menghalangi Roh Kudus masuk dan tinggal. Jadi kita perlu menyiapkan ruang yang maha kudus untuk dia tinggal. Karena dia adalah Allah Roh Kudus. Dia nggak mungkin bisa tinggal di dalam diri hati kita yang tidak kudus. Yang ketiga, semakin gelas aku kosong, semakin Roh Kudus memenuhi hati kita. Apa itu gelas aku? Di situ ada kepentinganku, egoku, lukaku, pahitku, masa laluku. Semakin ego kita, keakuan kita, gelas itu makin penuh, semakin tidak ada ruang untuk Roh Kudus masuk. Tetapi ketika kita bisa mengosongkan diri kita, keakuan kita, semakin Roh Kudus memenuhi hati kita. Sehingga kita semakin kecil, dia semakin besar. Roh Kudus sangat rindu untuk tinggal di hati kita dan memakai kita semua untuk bisa memanifestasikan kuasanya. Menjadi saksinya di Yerusalem, yaitu keluarga kita sendiri, bahkan sampai ke ujung dunia. Mari kita menyiapkan hati kita dan diri kita seutuhnya untuk Dia, Allah Roh Kudus, supaya Dia makin memenuhi hidup kita dan bebas melakukan pekerjaannya di dalam diri kita untuk kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.